Sebuah video yang merekam mobil ambulans kesulitan melewati jalan rusak viral di media sosial. Mobil pembawa jenazah ini harus didorong warga agar bisa melintas. Jalan rusak sepanjang 6 km di Kecamatan Batang, Kabupaten Merangin, Jambi ini sudah terjadi sejak 2021. Kondisi semakin parah di tahun 2024, namun belum juga diperbaiki oleh pemerintah setempat. Warga pun mengeluhkan kondisi ini karena menghambat mobilisasi dan aktivitas mereka. Kan Mbak deh. Yang rusak ini paling sekitar mulai Kampung Baru ya, masjid Kampung Baru sampai sampai mana itu kampung Terasan Panjang sampai ujung Rantale maju ke berapa sekitar 4 kilo ada enggak? Oh, berarti yang terparah tuh Mbak deh. Yang terparah Terasan Panjang Kampung Baru. Oh, itu paling parah Mbak deh. Paling parah. Berarti dengan kondisi jalan seperti ini susah, bisa tidak mobil roda 4 lewat Mbak deh? Durampat sekarang ini cari ekonomi lah susah. Saat ini ada 3 titik jalan yang rusak parah dan sulit dilalui kendaraan roda 4 maupun roda 2. Situasi ini juga sangat berdampak pada perekonomian warga karena kesulitan mengeluarkan hasil pertanian. Dari Merangin, Jambi, Sarfandi, iNews melaporkan. Hari ini Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan penyebaran hoaks. Hasto dilaporkan ke Polda Metro Jaya buntut pernyataannya di salah satu media televisi nasional. Sekjen PDIP hadir didampingi oleh sejumlah kuasa hukum baik dari partai ataupun pribadi. Politikus PDI Perjuangan ini hadir untuk diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan penyebaran hoaks. Hasto dilaporkan terkait dengan wawancaranya dalam salah satu media yang mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024. Sebelumnya dalam keterangannya kepada media, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menuding adanya pihak yang memberi order di balik pemanggilan dirinya di Polda Metro Jaya. Setelah menunaikan undangan yang ditujukan kepada saya atas beberapa pernyataan yang dimuat di media TV nasional, yaitu Liputan 6 SCTV dan Kompas TV, di mana dari pernyataan-pernyataan saya itu kemudian ada yang mengajukan pengajuan ke aparat penegak hukum karena diduga pernyataan saya itu merupakan suatu bentuk penghasutan yang membuat adanya tindak pidana dan juga adanya suatu berita-berita bohong yang diduga kemudian berita bohong itu menciptakan kerusuhan. Padahal sebagai sekjen partai politik, yakni PDI Perjuangan, karena itulah ketika menjalankan tugas memberikan keterangan, bagi saya sebagai kader partai ini adalah suatu ritual ya kehidupan politik seorang kader yang harus berani menegakkan hukum, berani menyuarakan kebenaran. Dan legasi yang dibangun oleh Bung Karno, oleh Bu Megawati Soekarno Putri adalah legasi agar rakyat bisa bersuara, bisa menyampaikan pendapatnya. Dan partai politik punya tugas untuk menyerap aspirasi dan menyuarakan pendapat. Kita beralih ke informasi lain. Orang tua Peggy Setiawan, Rudi Irawan, dan Kartini akhirnya dapat menemui Peggy di ruang tahanan Mapolda Jawa Barat setelah penangkapan Peggy di Bandung beberapa waktu lalu. Kedua orang tuanya meyakini Peggy tidak bersalah. Peggy Setiawan akhirnya dapat bertemu dengan kedua orang tuanya. Ayah Peggy, Rudi Irawan, mengatakan selama di tahanan kondisi Peggy dalam keadaan baik dan rajin beribadah. Rudi dan istrinya masih meyakini jika anaknya tidak terlibat pada kasus pembunuhan Eki dan Vina. Alhamdulillah sehat. Untuk keadaannya mungkin Pak, apa yang disampaikan Peggy tadi Pak, Bapak? Ada pesan khusus nggak sih Pak?
Soal itu aja kasih sekolah. Agak keras dikit Pak. Ya mungkin lebih ini ya. Jadi karena semenjak Peggy ditahan, ayahnya ini belum pernah nengok. Jadi meluapkan rasa rindu ya, rasa rindu seperti tadi disampaikan oleh ayahnya bahwa Peggy dalam keadaan sehat. Harapan kami dari kuasa hukum ayahnya tentu pertama yang terbaik buat Peggy adalah mendapat keadilan ya, supaya rumor atau isu di luar itu tidak berkembang terus ya, sehingga merugikan bagi keluarga terutama Pak Budi ini. Jadi dengan adanya atensi dari Bapak Presiden ya, alhamdulillah mudah-mudahan kasusnya Peggy Setiawan ini atau PS ini menjadi terang benderang dan kebenaran itu akan didapat. Sementara dalam kunjungan tersebut, Peggy sempat berbicara meminta doa kepada ibunya agar kasus yang menyeretnya ini cepat berakhir. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina, Saka Tatal akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polda Jawa Barat. Saka memberikan keterangan tambahan atas kasus yang menyedot perhatian publik tersebut. Didampingi para penasihat hukumnya, Saka Tatal mendatangi di Reskrimum Polda Jawa Barat pada Selasa siang. Saka didampingi keluarga serta 3 penasihat hukum. Kedatangan Saka untuk memberikan keterangan tambahan terkait posisi Peggy Setiawan yang kini menjadi tersangka utama pembunuhan Vina dan Eki. Saka dipanggil untuk memberikan keterangan yang dulu pernah disampaikan di pengadilan. Saka ini udah nggak ada urusannya dengan pembunuhan itu karena sudah dihukum 8 tahun. Nah, hari ini Bang Krisna mendampingi sama Bu Titin dan saya sesuai pemanggilan untuk tersangka Peggy. Artinya Polda Jawa Barat masih menganggap bahwa DPO itu adalah Peggy yang sekarang ini. Ya, Peggy yang sekarang ini. Tapi Saka sebelum ditangkap sempat didatangi polisi menunjukkan apakah Peggy yang ini. Nah, Saka kan tidak tahu Peggy itu. Tapi ketika ditangkap dia hanya mengatakan foto yang pernah dilihatkan ke Saka itu. Kembali di iNews Sore, pemirsa, Kejaksaan Agung melimpahkan 2 tersangka beserta berkas kasus dugaan korupsi timah ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jamdipsus Kejaksaan Agung RI kembali melimpahkan perkara dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Selasa siang. Ada 2 tersangka yang diserahkan ke penuntut, yaitu Tamron Tamsil dan Ahmad Albani. Pelimpahan tahap 2 ini dilakukan setelah berkas dinyatakan lengkap. Setelah menerima, kedua tersangka dan barang bukti berupa uang tunai seperti uang rupiah senilai 83 miliar rupiah, pecahan uang dolar Singapura hingga dolar Australia. Sementara, tim penuntut umum akan mematangkan susunan surat dakwaan perkara untuk kepentingan pelimpahan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Terkait dengan penyerahan ini, kegiatan selanjutnya tim penuntut umum sedang mematangkan atau memantapkan lagi susunan surat dakwaan dan insya Allah mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa dilimpahkan ke pengadilan. Selanjutnya terhadap tersangka ini akan dilakukan penahanan lanjutan selama 20 hari. Sebelumnya Kejagung menetapkan 22 tersangka dalam kasus dugaan korupsi timah. Sebanyak 20 tersangka lainnya belum dilimpahkan ke Kejari Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Leman, iNews melaporkan. Sementara Kejaksaan Agung melimpahkan 2 tersangka beserta berkas kasus dugaan korupsi timah ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Kasus korupsi tata niaga komoditas timah menjadi perhatian publik. Tak hanya melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai public figure, namun yang mencengangkan adalah nilai korupsinya yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Hingga kini, Kejaksaan Agung telah menjerat 21 orang tersangka, termasuk Crazy Rich Helena Lim dan suami public figure Sandra Dewi Harvey Muiz. Sebelum menjerat Harvey Muiz, Kejaksaan lebih dulu menetapkan Helena Lim sebagai tersangka. Dari rumah Helena, penyidik menyita berangkas berisi perhiasan dan uang bernilai miliaran rupiah. Dari sini, Kejagung mengurai relasi antara Helena dan Harvey Muiz. Penyidik menduga Harvey meminta pihak smelter menyisihkan keuntungan yang dihasilkan dari praktik tambang timah ilegal untuk dikelola oleh Helena Lim sebagai dana CSR. Kejaksaan Agung menghadirkan ahli lingkungan pada 19 Februari 2024. Ia menaksir kerugian negara akibat kasus korupsi ini bernilai fantastis, 271 triliun rupiah. Akibat perbuatannya tersebut, Harvey menyusul Helena Lim menjadi tersangka atas kasus ini. Suami Sandra Dewi ini dijerat pasal 2 ayat 1 dan 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan pasal 55 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal seumur hidup. Sejumlah aset Harvey juga telah disita, termasuk mobil mewah dan barang berharga dari sejumlah apartemen. Selain itu, istri Harvey, Sandra Dewi, juga beberapa kali diperiksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ekstradisi buronan nomor 1 di Thailand, Chawalit Tongduang alias Peng Nanot, dilakukan dengan pesawat khusus dari Thailand langsung yang diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Chawalit merupakan narapidana kasus percobaan pembunuhan yang melarikan diri dari rumah sakit dan mencoba untuk menembak polisi. Pada pukul 15.00 WIB hari ini, subjek red notice atas nama Tongduang Chawalit yang telah ditangkap minggu lalu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia akan dilakukan proses pemulangan melalui mekanisme P2P cooperation, police to police cooperation, yaitu menggunakan instrumen pelanggaran imigrasi sehingga yang bersangkutan dideportasi. Sebagai gambaran, tersangka masuk ke Indonesia tidak melalui jalur pintu masuk Indonesia manapun. Jadi jangan ada pertanyaan bahwa ada kebobolan. Dia masuk menggunakan speedboat dari Thailand masuk ke wilayah Aceh dan ditampung oleh agen-agen mereka dari hubungan antar mereka di Aceh, difasilitasi, dan para pelaku yang memfasilitasi sudah ditangkap oleh Polda Aceh. Bahasa Indonesia? Bisa? Orang Aceh kan? Orang Aceh? Buronan kelas 1 Thailand ini sebelumnya ditangkap petugas kepolisian di sebuah apartemen di Kecamatan Badung, Bali setelah 7 bulan melarikan diri. Bisa? Orang Aceh kan? Orang Aceh? Orang Aceh atau orang mana? Maknya mana? Chawalit alias Peng Nanot berpura-pura bisu saat diamankan petugas. Selama melarikan diri ke Indonesia, Chawalit menggunakan KTP palsu sebagai warga Aceh dengan nama Sulaiman. Selain mengamankan Chawalit, polisi juga telah meminta keterangan 8 WNI yang memiliki keterkaitan dengan pelarian dan pemalsuan identitas Chawalit. Selain kasus percobaan pembunuhan, Chawalit juga terlibat dalam sejumlah kasus lain, termasuk penyelundupan dan kepemilikan senjata api ilegal, serta bahan peledak level militer. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Mendorong perusahaan di Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas dan efektivitas dalam menjalankan program CSR, ajang Top CSR kembali digelar. Top CSR Awards 2024 memberikan apresiasi kepada sejumlah perusahaan pelaku CSR dan ESG, salah satunya MNC Group yang mendapatkan 2 kategori penghargaan. Majalah Top Business kembali menggelar Top CSR Awards 2024 di Jakarta. Mengangkat tema CSR NESG Innovation Program for Sustainable Business Growth, ajang ini memberikan apresiasi kepada sejumlah perusahaan dan instansi yang dinilai berhasil dalam menjalankan program CSR. Untuk mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia agar terus meningkatkan kualitas dan efektivitas dalam menjalankan program CSR sehingga dapat mendukung strategi pertumbuhan bisnis perusahaan secara berkelanjutan. Kalau zaman dulunya yang namanya CSR itu kayak donasi aja gitu, kayak sodakoh gitu kan. Nah, sekarang itu sudah berubah, sudah win-win gitu ya. Jadi ada manfaatnya untuk perusahaan dan ada manfaatnya untuk stakeholders. Dalam ajang ini, MNC Group melalui MNC Peduli meraih 2 penghargaan, yaitu Top CSR 2024 Bintang 5 dan Top Leader on CSR Commitment 2024 yang diberikan kepada Eksekutif Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo. Ini merupakan tahun ke-6 kami mengikuti Top CSR dan telah banyak manfaat yang kami terima. Semoga ke depan kegiatan-kegiatan dari kami lebih bermanfaat untuk bangsa. Top CSR Award 2024 diikuti hampir 1.000 perusahaan di Indonesia, di mana sebanyak 152 perusahaan mengikuti penilaian secara lengkap. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo direncanakan akan berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada bulan Juli dengan syarat jalan tol dan bandara serta air telah siap digunakan. Segala upaya dikerahkan untuk kesiapan pembangunan IKN dalam menerima kepala negara maupun pelaksanaan HUT Kemerdekaan Indonesia pada Agustus mendatang. Direncanakan hingga akhir bulan Juni semua fasilitas utama di IKN telah siap digunakan seperti fasilitas air, bandara internasional, dan jalan tol dari Balikpapan hingga Kalimantan Timur terhubung. Bulan awal Juli 2024, IKN siap menerima Presiden Joko Widodo berkantor di Penajam Pasir, serta kesiapan dalam pelaksanaan HUT Kemerdekaan Indonesia pada Agustus mendatang. Istana Negara dan kantor Presiden di IKN akan resmi fungsional pada Juli 2024 dan dipastikan jika setiap bangunan di IKN termasuk Istana Negara dan kantor Presiden sudah tersedia listrik, air, dan internet. Progres untuk kantor Presiden hari ini sudah 7. Presiden Joko Widodo mengunjungi Ibu Kota Nusantara pada Selasa siang. Kunjungan Jokowi dilakukan untuk meninjau progres pembangunan sekaligus groundbreaking tahap 6 IKN. Informasi ini juga akan sekaligus menutup kebersamaan kita dalam iNews Sore hari ini. Dan jangan lupa, usai iNews Sore, saksikan program Rakyat Bersuara yang membahas tentang transparansi kasus Vina yang akan dipandu oleh Aiman Wicaksono, eksklusif hanya di iNews TV. Saya Aldi Hawari pamit, terima kasih, sampai jumpa. Presiden Joko Widodo kembali berkunjung ke Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Selasa siang. Kehadiran Jokowi ke IKN guna melakukan peresmian sejumlah pembangunan, sekaligus melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking tahap 6 IKN. Sebagai agenda pertama, Jokowi meresmikan Persemaian Mentawir. Hal ini dilakukan sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menjaga perubahan iklim dengan rehabilitasi hutan di sekitar IKN. Dalam membangun Ibu Kota Nusantara, sebelum itu dimulai, saat itu saya perintahkan kepada Menteri KLHK, Bu Siti, Bu Menteri, tolong yang dibangun pertama itu adalah persemaian. Karena nanti akan kita butuhkan untuk menghijaukan kembali Ibu Kota Nusantara, tetapi juga di wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya,
sehingga kita juga memiliki persemen besar yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Menteri Kehutanan. Ini menjadi sebuah komitmen terhadap global mengenai perubahan iklim yang telah kita tanda tangani. Usai meresmikan Persemaian Mentawir, Presiden Jokowi juga meresmikan Bendungan Sepaku Semoy di Kecamatan Sepaku. Bendungan Sepaku Semoy berdaya tampung 16 juta meter kubik dengan luas genangan 322 hektar ini nantinya berfungsi sebagai sumber air utama di IKN. Selain itu, proyek megah senilai 836 miliar rupiah ini juga difungsikan untuk meredam bencana banjir di kawasan IKN dan Kecamatan Sepaku. Kegiatan Jokowi di IKN berlanjut dengan peninjauan Rumah Sakit Mayapada yang sudah dilakukan groundbreaking sebelumnya. Selain peninjauan, Jokowi juga melakukan groundbreaking untuk sejumlah pembangunan dari sektor pendidikan dan beberapa badan usaha. Tim Liputan iNews melaporkan.